warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hajar Harike Eskom MSI. Saya adalah calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam video ini saya akan menjabarkan modul 1.2 bagian 1.2.A.3 mulai dari diri. Berangkat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat kebangsaan. Peradaban dan kebudayaan di bumi Nusantara perlu dirawat agar tumbuh dengan sebaik-baiknya. Dari kita, wariskan kepada anak cucu kita. Berikut penjabarannya lebih detail kembali. Saya mulai dari trapesium usia. Dalam trapesium usia ini tentu banyak hal positif dan negatif yang saya rasakan. Yang dimana pada trapesium usia pendidikan saya mulai dari jenjang SD, SMP, SMA hingga jenjang pendidikan S1 dan Magister. Tentu dalam trapesium usia ini banyak hal-hal yang telah saya rasakan dalam perjalanan hidup saya. Yang pertama, hal negatif yang saya rasakan pada bangku jenjang sekolah dasar, yaitu hal negatif adalah ketika masa sekolah saya sering dibully dikarenakan fisik saya yang saat itu gemuk, sehingga hal ini yang paling tidak saya senangi, dan itu selalu teringat di benak saya. Kemudian untuk hal positif yang saya rasakan adalah ketika berada di jenjang bangku SMA. Hal positif yaitu sering saya mewakili sekolah dalam kejuaraan lomba OSN atau Olimpiade Sains Nasional tingkat kota, dan alhamdulillah selalu mendapatkan juara. Dan dari sinilah saya ingin terus menularkan ilmu yang saya miliki dengan cara menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru. Kemudian selanjutnya masa usia aktif atau usia kerja, yang dimana usia saya saat ini adalah usia 30 tahun. Di masa usia aktif ini saya mengabdikan diri sebagai seorang guru di salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, yaitu SMA Negeri 11 Luwu. Tentunya selisih usia saat ini dengan hal negatif dan positif yang saya rasakan di dalam perjalanan hidup saya, yaitu di mana hal negatif adalah umur saya yang 30 tahun dikurang dengan hal negatif, yaitu umur saya yang 7 tahun jika dihitung maka 23 tahun. Kemudian hal positif dengan usia saya yang sudah 30 tahun dikurang dengan hal positif yaitu 18 tahun, maka hasilnya adalah 12 tahun. Kemudian untuk masa tua atau pensiun yaitu 60 tahun, atau ketika umur saya sudah mencapai umur 60 tahun. Dari sini inilah dimana CGP dapat mengidentifikasi nilai-nilai diri sendiri yang selama ini melekat dalam pribadinya. Kemudian CGP dapat menjelaskan peran dirinya sebagai seorang guru di dalam lingkungan sekolah. Pada soal pertama, yaitu apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana. Pada penjabaran sebelumnya, yaitu peristiwa positif dan negatif saya rasakan
Yang positif saya rasakan pada jenjang SMA, kemudian hal yang negatif berasa di jenjang SD. Untuk yang positifnya itu saya rasakan pada jenjang SMA, di mana alhamdulillah saya dipercayakan oleh pihak sekolah mengikuti kegiatan OSN tingkat kota saat itu, dan alhamdulillah dalam kegiatan tersebut sering saya dapatkan juara, dan inilah yang memicu saya ada keinginan untuk dapat terus berbagi ilmu dengan menjadi seorang guru. Kemudian hal negatif yang saya rasakan di saat saya berada di bangku SD, ketika itu umur saya 7 tahun, yaitu saya selalu menjadi objek pembulian dikarenakan postur fisik saya yang saat itu agak besar. Baik. Kemudian pada soal yang kedua, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Tentu dalam peristiwa tersebut adalah di mana terjadi komunikasi langsung dan terjadi interaksi dan peristiwa secara langsung yang saya alami, baik antara saya pribadi, teman-teman sejawat saya, dalam hal ini rekan-rekan seumuran dan teman-teman kelas saya, dan juga semua guru-guru yang terlibat secara langsung dengan diri saya. Seperti itu. Selanjutnya untuk soal yang ketiga, yaitu dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga saat ini. Dampak emosi yang saya rasakan hingga saat ini mengenai tentang peristiwa-peristiwa sebelumnya yang saya rasakan di saat saya berada di bangku baik SD, SMP, SMA, yaitu tentunya ada rasa emosional yang tinggi. Rasa emosional yang saya maksud sini adalah adanya rasa saling menghormati, saling menjaga, rasa dimana saat itu adalah perasaan yang kami selalu bina hingga saat ini. Dapat saya simpulkan perasaan itu adalah perasaan dimana kami saling menjaga, saling belajar bersama, sehingga emosional ini menjadi bagian yang kami selalu pupuk hingga saat ini. Dibangun dalam komunikasi, dibangun di dalam silaturahmi secara bersama. Untuk selanjutnya, soal yang keempat adalah mengapa momen terjadi di masa sekolah masih dapat dirasakan dan mungkin masih dapat mempengaruhi diri Anda di masa sekarang. Tentu karena pada masa sekolah itulah saya banyak belajar, dan masa sekolah adalah momen yang menyenangkan bagi saya, sehingga saya masih dapat mengingat hal yang berkesan dalam hidup saya. Pada masa sekolah, saya mendapat banyak pengalaman berharga dari guru, teman-teman, dan lingkungan. Dari guru saya belajar banyak, terutama karakter dari seorang guru yang mengajar saya dan mempengaruhi karakter saya saat ini. Dari teman-teman, saya belajar bersosialisasi dan berbagi. Momen masa sekolah memang akan terus saya rasakan dan seakan-akan tidak bisa terhapus. Hal ini sangat mempengaruhi perjalanan hidup saya sebagai seorang guru. Selanjutnya soal yang kelima adalah pelajaran hidup apa saja yang peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Peran dari seorang guru jika dikaitkan dengan trapesium usia, yang pertama, seorang guru harus bisa menjadi teladan atau memberi dampak positif seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Karena teladan tersebut mempengaruhi dan membentuk karakter siswa di masa depan dan akan selalu diingat oleh murid. Seorang guru harus bisa memberi motivasi atau dorongan bagi murid, karena akan selalu berkesan dan memberi semangat bagi murid atau terus menggali potensi dari seorang murid sehingga mampu mewujudkan merdeka belajar.
Kemudian soal yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam satu atau dua kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Saya jabarkan sebagai berikut. Guru adalah teladan nyata yang dititip oleh murid. Murid belajar banyak hal dari seorang guru, sehingga guru harus bisa memberikan teladan yang baik bagi murid, karena murid melihat, belajar, dan memberi makna tentang sesuatu dari teladan yang diberikan oleh guru. Inilah yang dapat saya sampaikan. Salam sehat, guru menggerak, merdeka, belajar. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.